surya dan galaksi sering disamakan, padahal keduanya berbeda. Perbedaan terbesar antara tata surya dan galaksi adalah ukurannya. Namun, masih banyak lagi perbedaan di antara keduanya, mulai dari sistem orbitnya dan lain sebagainya. Mari kita ulas satu persatu. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, dan 4 planet bagian luar. Keempat planet terdalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars adalah planet kebumian yang terdiri atas bebatuan dan logam. Sementara itu, keempat planet terluar adalah planet raksasa yang jauh lebih besar dari planet kebumian. Dua planet terbesar yaitu Jupiter dan Saturnus adalah planet raksasa gas yang sebagian besar terdiri atas hidrogen dan helium. Dua planet lainnya, Uranus dan Neptunus, adalah planet raksasa es yang terdiri atas senyawa dengan titik leleh lebih tinggi dari hidrogen dan helium, disebut senyawa volatil seperti amonia dan metana. Tata surya terdiri dari apapun yang mengorbit matahari atau mengorbit planet yang mengorbit matahari. Sedangkan galaksi adalah suatu sistem bintang-bintang gas dan debu yang amat luas di mana anggotanya saling mempengaruhi secara gravitasional. Matahari bersama 8 buah planet yang mengitarinya adalah anggota dari sebuah galaksi yang bernama Galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang ditemukan pada tanggal 8 Juli 1783. Galaksi ini merupakan galaksi besar yang ditempati oleh manusia saat ini, di mana bumi terdapat di dalamnya. Galaksi Bima Sakti terdiri dari 400 miliar bintang dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya, di mana 1 tahun cahaya merupakan 9.500 miliar. Ini menandakan bahwa galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang sangat besar. Galaksi Bima Sakti juga merupakan salah satu galaksi yang kaya akan berbagai benda-benda angkasa di dalamnya yang bergerak sangat teratur. Di sini saya akan mengajak kalian mengenal lebih dekat tentang tata surya kita. Tata surya sendiri merupakan susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari, planet-planet, asteroid, komet, satelit, dan meteor yang mengelilingi matahari. Jadi, dalam satu tata surya terdapat satu matahari sebagai pusat, sedangkan ada banyak tata surya di alam semesta ini. Matahari adalah bola gas yang sangat panas dan besar. Matahari ini bisa mengeluarkan cahayanya sendiri, sehingga ia disebut juga sebagai bintang. Bintang yang paling dekat dengan bumi. Kamu tahu suhunya berapa? Bukan, tapi 15 juta derajat Celcius. Ia sepanas itu ya. Pada tata surya kita terdapat 8 planet. Planet adalah benda langit dalam tata surya yang mengelilingi matahari pada sebuah lintasan, yang lintasan tersebut dinamai orbit. Selain mengelilingi matahari, planet juga berputar pada porosnya, yang menjadikan adanya siang dan malam. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet pertama yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari. Kalian bisa membayangkan keadaannya. Ya, suhu saat siang hari di Merkurius adalah 430 derajat Celcius. Namun ketika malam hari suhunya negatif 180 derajat Celcius. Lanjut ke planet Venus. Venus dikenal sebagai bintang kejora. Ia memiliki banyak sekali keunikannya. Yang pertama, planet Venus berotasi melawan arah dari planet lain. Kalau planet lain berputar dari barat ke timur, namun kalau Venus berputar dari timur ke barat, sehingga matahari terlihat seperti terbit dari sisi barat.
Planet Bumi. Planet Bumi adalah satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Suhu rata-rata permukaan planet Bumi adalah 15 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena planet kita dilindungi oleh atmosfer yang melindungi kita dari teriknya panas matahari. Meskipun kita adalah planet ketiga yang paling dekat dari matahari, revolusinya selama 365 hari, yang kita kenal sebagai 1 tahun. Sedangkan waktu siang dan malamnya atau rotasinya berdurasi 24 jam. Planet Mars. Planet merah yang memiliki satelit bernama Phobos dan Deimos. Jarak matahari ke Mars adalah 224 juta kilometer. Suhu rata-rata permukaan planet Mars adalah negatif 46 derajat Celcius. Suhu ini tidak terlalu beda dengan negara-negara memiliki 4 musim saat berada di musim dingin. Mars berevolusi selama 687 hari, sedangkan berotasi selama 24,5 jam. Ini tidak jauh berbeda dengan planet kita. Selanjutnya, Jupiter, planet terbesar di tata surya, yang tampak berlapis-lapis putih dan orange. Diameternya kurang lebih 140 km. Wah, besar sekali ya. Jaraknya yang jauh dari matahari atau kurang lebih 770,55 juta kilometer, menjadikan suhu permukaan Jupiter cukup dingin, yaitu negatif 108 derajat Celcius. Ia berevolusi selama 12 tahun atau merayakan tahun barunya 12 tahun sekali, kalau dihitung dari tahun bumi. Sedangkan ia berotasi 10 jam saja. Kemudian planet Saturnus, planet cantik yang memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan es. Suhu permukaan Saturnus negatif 139 derajat Celcius. Ia memiliki lama revolusi selama 29,5 tahun, sedangkan berotasi 10,5 jam. Ia juga memiliki satelit yang banyak, namun yang paling besar bernama Titan. Uranus. Kalian tidak salah melihat gambar, karena planet Uranus ini berputar secara vertikal. Oleh karena itu, ia memiliki cincin yang mengitari secara vertikal. Suhu permukaan Uranus adalah negatif 224 derajat Celcius. Ini menjadikan Uranus sebagai planet terdingin di tata surya kita. Berevolusinya selama 84 tahun, sedangkan ia berotasi selama 17 jam. Satelit alami yang paling besar yang dimiliki Uranus bernama Titania. Yang terakhir, planet yang terjauh dari matahari, yaitu Neptunus. Jarak matahari ke planet Neptunus mencapai 4,5 miliar kilometer. Suhu permukaan Neptunus rata-rata negatif 218 derajat Celcius. Karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari, ia memiliki masa berevolusinya yang juga lama, sedangkan ia berotasi cukup 16 jam saja. Selain planet-planet, kita juga mengenal asteroid sebagai penghuni tata surya. Asteroid adalah benda langit yang berukuran yang sangat kecil dibandingkan dengan benda-benda langit lainnya, dan juga memiliki orbit terhadap matahari. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa dengan sedikit kandungan logam, yaitu nikel dan besi.
Asteroid-asteroid berkumpul di sebuah lintasan yang sangat terkenal berada di antara jalur lintasan orbit Mars dan Jupiter. Dinamakan sabuk asteroid. Komet adalah benda langit yang tersusun dari berbagai material gas dan air yang mengeras menjadi es. Komet juga memiliki orbitnya sendiri, namun bentuknya yang sangat lonjong. Sesekali lintasan komet berada sangat dekat dengan matahari. Di saat itulah sebagian ekor pada komet menguap karena terkena panasnya matahari. Nah, di sini saya akan melakukan eksperimen. Yang pertama, proses terjadinya siang dan malam. Yang kedua, proses terjadinya gerhana matahari. Dan yang ketiga, proses terjadinya gerhana bulan. Yang pertama, proses terjadinya siang dan malam. Dapat kita lihat dari video, bagian sisi bumi yang terlihat terang ini, itulah yang disebut dengan siang. Lalu, sisi bumi yang terlihat gelap ini, itulah yang disebut dengan malam. Bumi akan melakukan gerakan rotasi, yaitu pergerakan pada porosnya sehingga yang terjadi sisi gelap akan menjadi terang. Yang kedua, proses terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari tertutupi sebagian ataupun sepenuhnya oleh bulan. Dapat kita lihat dari video, bulan menutupi matahari, sehingga sisi bumi yang tadinya siang dan terang berubah menjadi gelap dan malam. Jadi inilah yang disebut dengan fenomena gerhana matahari. Yang ketiga, proses terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika planet bumi berada di antara matahari dan bulan. Bumi menghalangi sinar matahari ke bulan. Maka dari itu terjadinya gerhana bulan total. Nah, di sini kita akan membuat model susunan tata surya.